Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kalian merasa kayak lagi berenang di lautan informasi digital yang luas banget? Dan jadi bingung, mana sih yang beneran fakta, mana yang cuma opini, dan mana yang ya sengaja dibuat-buat nipu? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Yuk kita sama-sama cari cara buat menavigasi kekacauan ini. Coba deh, lihat judul-judul kayak gini. Vaksin menyebabkan kematian. Atau, menurut saya kebijakan ini pasti gagal. Keduanya kedengeran sama-sama meyakinkan kan? Tapi, cuma salah satunya yang bisa dibuktikan. Nah, bisa membedakannya itu bukan lagi sekedar penting, tapi udah jadi kunci buat bertahan hidup di era digital. Menguasai kemampuan ini tuh bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Jadi, gini aja, anggap kita lagi mau pakai topi detektif. Mulai sekarang, kita akan jadi detektif digital yang andal. Siap buat mulai penyelidikannya? Oke, langkah pertama buat detektif manapun, ya pasti paham dasarnya dulu kan? Kita akan mulai dengan membedah 3 jenis informasi utama yang hampir setiap hari kita temui di dunia maya. Ini fondasinya. Pertama, fakta. Nah, kalau kita ngomongin fakta, aturannya cuma satu. Dia harus bisa dibuktikan. Fakta itu nggak peduli sama perasaan atau keyakinan kita. Kalau sesuatu bisa diuji dan diverifikasi pakai bukti nyata, ya itulah fakta. Objektif. Contoh paling gampang ya ini. Kenapa ini disebut fakta yang nggak bisa dibantah? Simpel banget. Kita bisa cek di buku sejarah, dokumen negara, atau sumber terpercaya manapun. Nggak ada ruang buat perdebatan di sini. Jelas dan terukur. Sekarang kita masuk ke opini. Nah ini nih dunianya menurut saya, atau kayaknya sih, opini itu isinya interpretasi, perasaan, dan penilaian pribadi seseorang. Sifatnya subjektif, yang artinya ya bisa beda-beda banget antara satu orang dengan yang lain. Coba perhatikan bedanya di sini. Pernyataan ini nambahin satu lapisan, yaitu penilaian pribadi. Ada kata kunci kayak menurut saya dan paling visioner. Nah, kata-kata ini tuh sinyal kuat banget kalau kita lagi berhadapan sama opini, bukan fakta yang bisa diukur. Dan yang terakhir, ini dia musuh kita bersama, hoax. Yang bikin hoax ini bahaya banget itu adalah niat di baliknya. Niat untuk menipu. Hoax itu sengaja dirancang buat mainin emosi kita dan seringkali disajiin seolah-olah itu kebenaran mutlak. Oke, sekarang kita udah tahu definisi masing-masing. Yuk kita naik level. Kayak detektif yang lagi nyari sidik jari, kita akan belajar ngenalin jejak bahasa yang ditinggalkan sama fakta, opini, dan hoaks. Nah, di sini polanya kelihatan jelas banget kan? Fakta itu pakai bahasa yang lugas, ada data, angka, tanggal yang spesifik. Opini di sisi lain pakai kata-kata evaluatif kayak seharusnya, terbaik, paling buruk. Sementara hoax, wah ini yang paling teriak. Bahasanya seringkali sensasional, pakai huruf kapital semua, dan penuh ajakan yang provokatif. Teorinya udah mantep nih. Sekarang waktunya kita lengkapi diri dengan perangkat praktis. Ini adalah 5 langkah yang bisa langsung Anda pakai setiap kali nemu informasi yang mencurigakan. Anggap aja ini checklist wajib detektif digital Anda. Gini cara kerjanya. Pertama, lihat judulnya. Heboh dan provokatif nggak? Kedua, siapa sumbernya? Jelas dan bisa dipercaya. Ketiga, cek tanggalnya. Jangan-jangan berita lama yang diangkat lagi. Keempat, periksa isinya. Apakah didukung bukti yang kuat? Dan kelima, kalau masih ragu juga, langsung aja pakai platform pemeriksa fakta. Simpel kan? Tapi ampuh banget. Nah, ini nih pola pikir yang perlu kita jadiin kebiasaan. Tiap kali baca sesuatu, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Siapa sih yang ngomong ini? Kenapa mereka ngomong gini? Dan gimana caranya saya bisa tahu ini beneran? Pertanyaan-pertanyaan kritis inilah yang memisahkan pembaca pasif dari konsumen informasi yang cerdas. Kita udah hampir sampai di akhir, dan sekarang kita akan bahas kenapa ini semua penting banget. Soalnya peran kita di dunia digital itu jauh lebih besar dari yang mungkin kita sadari. Poin paling krusialnya itu ini loh, setiap kali kita klik tombol share, retweet, atau forward, di saat itu juga kita berhenti jadi konsumen pasif dan kita berubah jadi produsen informasi. Kita jadi bagian dari rantai penyebarannya, entah itu kebenaran atau kebohongan. Dan disinilah nilai dari semua yang kita pelajari hari ini. Ini bukan cuma soal melindungi diri sendiri dari hoax, tapi tentang membangun ekosistem digital yang lebih sehat buat kita semua. Dengan jadi produsen informasi yang berintegritas, kita ikut membersihkan ruang digital kita bersama-sama. Jadi pada akhirnya, tanggung jawab ada di tangan kita masing-masing. Kita sekarang punya peralatannya, kita punya pengetahuannya untuk jadi seorang detektif digital. Pertanyaannya bukan lagi bisakah kita membedakannya,
tapi udah berubah jadi informasi seperti apa yang akan kita pilih untuk diteruskan ke dunia. Coba pikirkan baik-baik.